Sekali lagi. Angkatlah jiwa kita. Mari kita menyanyi, memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Musik saja, nyanyi, mainkan dengan lembut. Ya Bapa kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyadari kelemahan-kelemahan kami. Kami mengakui dosa-dosa kami. Ya Bapa, tarik kami datang. Allah Roh Kudus, datanglah di tempat ini. Lawatlah setiap hati kami. Allah Roh Kudus, berkuasalah di tempat ini. Berkuasalah di setiap hati kami. Curahkan kuasa-Mu. Curahkan urapan-Mu. Kami menyatukan hati kami untuk mengikat roh-roh di udara, roh-roh di muka bumi, roh-roh di bawah bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terikat dan hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengusir roh-roh intimidasi. Kami mengusir roh-roh kekebalan. Kami mengusir roh-roh intimidasi. Kami mengusir roh-roh yang menolak pelayanan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari tempat ini. Allah Roh Kudus, lawatlah setiap hati kami. Balutlah luka-luka kami. Pulihkan kami. Jamalah tubuh kami. Sembuhkan kami dari kelemahan-kelemahan dan penyakit-penyakit kami. Roh wahyu, roh hikmat, roh iluminasi untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Terangi hati kami, sehingga kami boleh beroleh hati bijaksana, mempunyai hati yang lembut untuk Kau bukakan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang berkhotbah, ya Allah Roh Kudus. Engkau sendiri yang mengajar. Engkau sendiri yang menanamkan kebenaran firman-Mu di setiap hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Oh, thank you, ingetin. Boleh? Tema hari ini diambil dari Matius pasal 26 ayat ke-41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut,
tetapi daging lemah. Konteks ayat ini diucapkan Tuhan Yesus ketika dia sedang berada di Taman Getsemani. Sebelum dia dikhianati oleh Yudas Iskariot dan akhirnya ditangkap. Ini adalah peringatan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya setelah dia berdoa kepada Bapa untuk pertama kali. Yang Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini, tapi bukan dengan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Lalu dia balik, lihat murid-muridnya sedang tidur, ya. Makanya ayat yang ke-40 dibilang apa? Setelah itu kembalilah ia kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah, konteksnya ini, ya. Nah, ayat 41-nya dibilang berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Setelah dia begini, dia pergi berdoa untuk kedua kali. Setelah itu dia balik lagi, muridnya tidur, ya. Tapi akhirnya Tuhan Yesus membiarkan dia berdoa yang ketiga kalinya. Setelah itu Yudas Iskariot datang membawa pasukan Roma, pasukan dari imam besar untuk menangkap Tuhan Yesus. Kalau konteksnya adalah gini, pengertian standar ya, oh udah malam ya, Tuhan Yesus mau ditangkap, ya murid-muridnya berdoa tapi ngantuk banget, ya. Tapi setelah kita berusaha untuk menggali lebih dalam lagi ya, pesan ini diberikan Tuhan kepada saya untuk melanjuti ya pesan yang 2 minggu sebelumnya. Masih ingat 2 minggu sebelumnya temanya apa? Masih ingat? Ya kurang lebih ya. Bahwa kita ini lemah, kita butuh penolong. Ya. Roh Kudus membantu kita dalam segala kelemahan, setuju? Ya kan? Bahkan kita nggak ngerti bagaimana berdoa. Makanya Roh Kudus dikirim sebagai roh penolong untuk membantu kita dalam segala kelemahan kita, titik koma. Bahkan kita perlu dibantu oleh Roh Kudus untuk berdoa dalam keluhan-keluhan yang kita nggak bisa diucapkan. Nah, hal ini konteksnya sama. Yang dimaksud dengan berjaga-jagalah dan berdoalah, ya kalau kita baca di Amplified-nya itu sangat mengembalikan nostalgia masa lalu. Ya, kita harus vigilant, ya kita harus kuat. Kita harus berdiri teguh gitulah. Itu yang membuat saya ketika kali baca ini, waduh kayak waktu itu lagi ya. Berjaga-jaga itu artinya nggak tidur, melek. Ya sepanjang waktu melek. Ya suasananya adalah kalau kita nggak berjaga-jaga dan berdoa, kita akan jatuh. Ya karena ini kan jadi satu diberikan perintah supaya jangan. Artinya kalau ini nggak dilakukan, yang terjadi adalah kita akan jatuh ke dalam percobaan. Nah, yang dimaksud dengan jatuh dalam percobaan yang ditulis dalam komentaris Calvin adalah ketika kita give in, menyerah, mengikuti keinginan daging. Ya, di Galatia di pasal 5 dibilang kalau kamu hidup menuruti daging, maka kamu akan mati. Ya, tetapi kalau kamu membiarkan diri kamu hidup dipimpin oleh Roh, maka kamu akan hidup. Nah, dari sini jatuh dalam percobaan itu seperti itu ketika kita give in, ketika kita menyerah, ketika kita mengikuti keinginan daging. Keinginan dagingnya apa? Baca di Galatia 5. Ya. Nah, di situ kita akan jatuh. Amplified-nya give strict attention, ya. Berikan perhatian yang begitu serius, begitu ketat. Ya. Be cautious dan begitu berhati-hati dan aktif. Artinya apa? Melotot terus ya. Nah, kadang saya membayangkan kalau hidup seperti ini capek gak? Ya, gak boleh tidur, ya, vigilant, ya, watch and pray. Jadi kita nggak boleh hidup nggak boleh kerja dong, harus berjaga-jaga berdoa, ya. Saya ingat sekali ketika almarhum
ayah saya sebelum meninggalkan dunia ini ya. Pesannya dalam 2 minggu terakhir selalu ini. Jinsen tau kau. Ya, jinsen itu berhati-hati, be watchful, ya, berjaga-jaga, gitu ya. Seperti penjaga menara yang sedang menanti kedatangan musuh, berjaga-jaga begitu. Jinsen tau kau, ya, berjaga-jaga dan berdoa, ya. Diulang-ulang terus selama 2 minggu. Setiap kali papa saya bangun, dia kasih jinsen tau kau, jinsen tau kau. Wah, saya jadi ingat pas terakhir kita di rumah pemakaman, saya ngomong dengan saudari saya ya, ini wasiat papa yang terakhir. Ya, Matius 26 ayat 41. Dan berapa minggu yang lalu saya diberikan ayat ini. Ya, dan saya dibukakan lebih dalam lagi tentang apa sih makna dari peringatan Tuhan Yesus terkait ayat ini. Karena ketika saya baca tentang tertiary scripture-nya ya, tertiary scripture itu adalah kumpulan dari ayat-ayat yang dikumpulkan oleh para ahli teologi dan bapak-bapak gereja yang berkaitan dengan ayat ini, ya. Salah satunya adalah diambil dari Matius 24 ayat 42, ya. Saya bacakan singkat aja ya, supaya dapat gambarannya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nangkep something? Ayat ini, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan, sebab roh penurut tetapi daging lemah. Suasananya seperti itu, karena Tuhan kita datang, kita nggak tahu kapan. Ada lagi di 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman dan bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi ketika saya mulai merenungkan ayat ini ya, berjaga-jaga, berdoalah dan berjaga-jaga supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan, roh penurut tapi daging lemah. Ini warning yang serius. Karena akibatnya kita akan bisa kehilangan keselamatan kita. Tadinya saya berpikir ini enggak ada hubungannya dengan keselamatan, hanya ya kamu sudah dipilih. Tapi ini berdasarkan tertiary scripture-nya ya, suasananya begitu mencekam. Bahwa Tuhan akan datang, dia akan datang sebagai hakim. Dan datangnya seperti pencuri. Kalau kamu enggak berjaga-jaga, kamu akan telanjang. Dan kita tahu ya perumpamaan ketika orang itu telanjang seperti apa, ya kan? Dia akan dilempar keluar. Masih ingat perumpamaan seorang raja, ya dia mengundang semua kolega-koleganya tapi nggak mau datang. Terus dia kirim pasukannya, dihabisin semua teman-teman yang nggak mau datang itu. Lalu dia suruh pasukannya panggil semua pengemis, panggil semua gembel-gembel, orang-orang cacat di seluruh kota, panggil semua. Lalu mereka diberikan baju pesta. Nah ketika pesta mulai, seorang raja mendapati seorang tamu yang gak mengenakan baju pesta. Lalu dia bilang apa? Hai saudara, kenapa engkau gak pakai baju pesta? Orang itu diam aja. Lalu sang raja itu bilang, ikat dan buang orang ini ke tempat yang paling gelap. Nah suasananya begitu mengerikan. Ya, tapi tujuan dari pembahasan ayat ini ya bukan untuk sebagai sebagai tekanan, sebagai intimidasi bahwa saya harus begini, saya harus begitu, bukan. Ketika saya mempelajari komentaris John Gill ya, saya menemukan ada satu hal yang indah ya, yang dibilang
daging lemah. Saya bahas dulu di bagian roh penurut tapi daging lemah ya. Yang dimaksudnya gimana? Di dalam keinginan kita, di dalam roh yang sudah mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tahu ini yang baik dan saya mau melakukan. Dan saya setuju firman Tuhan baik. Tapi ketika kita mau melakukannya, kok susah? Nah, ketika saya mulai merenungkan ini, ya Roh Kudus membawa saya ke Roma 7 ayat 21 dan 24. Jadi ada kayak semacam ininya ya, paralel linknya. Nah di Roma pasal 7 ayat 21 dan 24, Paulus menuliskan begini, demikianlah aku dapati hukum ini, the principle of law ya di dalam tubuh dia ya. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain. Yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Pertanyaannya, ketika Rasul Paulus menulis kitab Roma, dia sudah lahir baru belum? Ingat, Roma itu ditulis ketika Paulus dalam penjara ya. Ya, dia sudah mengalami kesiksaan, dia sudah penginjilan kemana-mana. Paulus sudah lahir baru belum? Sudah. Tapi ketika dia menulis ini, dia menjelaskan satu prinsip yang berkaitan dengan ajaran Tuhan Yesus. Meskipun orang Kristen sudah lahir baru, roh penurut tapi daging lemah. Dijelaskan dengan Paulus dengan sangat menurut saya agak kompleks gitu ya. Lebih struktural, lebih dalam. Dan Tuhan Yesus itu simple dan langsung ke tujuan ya. Tapi mereka saling melengkapi karena ajaran Rasul Paulus dibangun di atas pengajaran Tuhan Yesus Kristus sendiri. Artinya ketika orang itu sudah lahir baru, tetap ada manusia lama di dalam dirinya. Tetap ada daging yang lemah yang ada di dalam diri manusia baru itu. Tetap ada keinginan-keinginan lama dia yang ada di dalam manusia baru itu. Dan kedua keinginan ini hidup bersamaan di dalam manusia baru itu. Jadi menurut John Gill ya, akan ada constant struggle seumur hidup orang yang telah lahir baru. Dia tahu apa yang baik, tetapi ada keinginan untuk melakukan apa yang jahat. Constant struggle. Kadang kita sebagai orang Kristen kita sering gloomy. Kok saya jatuh lagi, kok saya begini terus, kok saya gak berubah-berubah, kenapa begini-begini terus. Bahkan kita cenderung menghakimi pasangan kita. Kok dia begitu lagi, kok dia gak berubah-berubah, kok dia masih begini, kok dia masih begitu. Ya kan? Ketika masuk ke moral formation itu tendensi kita sama. Kamu begini, kalau kamu begini berarti kamu gak begitu. Kalau kamu gak begitu berarti kamu gak hijau. Kalau gak hijau berarti apa? Ya, kita gak bahas lagi ya detailnya. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita semua bahwa di dalam diri kamu ada daging yang lemah. Meskipun roh kamu tahu melakukan apa yang benar, tapi daging kamu lemah. Karena kelemahan itu, karena ada keinginan yang jahat di dalam kamu. Ya, Paulus kan bergumul kan, saya tahu ini tapi maunya yang ini. Saya maunya yang ini tapi yang kejadiannya yang ini. Aku manusia celaka, siapa yang dapat mengeluarkan aku dari tubuh maut ini? Nah, pesan dari Tuhan Yesus simple. Berdoa, berjagalah dan berdoalah. Matius pasal 26 ayat 41. Yang dimaksud dengan berjaga di sini apa sih? Ya kan, kalau secara konten dalam bahasa Yunaninya, yaitu seperti penjaga berjaga-jaga menunggu kedatangan musuh. Tetapi secara praktikalnya enggak seperti itu. Ya, ketika kita mengundang Roh Kudus datang ke dalam hati kita, ya. Ketika ada keinginan yang buruk datang, kita tahu, oh ini sedang datang. Nah, itu adalah bentuk berjaga-jaga. Kita mengidentify, oh ini nih saya lagi naik, saya lagi marah, saya lagi sebel, saya lagi bete, saya lagi khawatir, saya lagi
butuh perhatian, saya lagi mau menyendiri, saya nggak mau diganggu, saya emosinya lagi sebel, negatif, marah, sedih, ketakutan, khawatir, apapun bentuk negatif, emosi negatif itu. Ketika itu datang, kita langsung tahu ini bukan dari Roh Kudus. Itu state berjaga-jaga. Dan kita nggak berhenti di situ doang, ya. Ada perintah keduanya, berdoalah. Nah ini 2 minggu yang lalu ya, berdoalah dalam roh. Karena kamu nggak tahu bagaimana harus berdoa. Ketika kita berdoa dalam seperti itu, berdoa dalam roh ya, kita akan mengundang Roh Kudus. Kita mengakui, Roh Kudus, saya lemah. Saya terima diri saya yang lemah. Oleh karena itu saya mengundang Roh Kudus datang. Ketika saya sadar, oh ini perasaan negatif. Saya marah, saya sedih, saya khawatir, saya stres. Bentuknya apapun emosi negatif. Berdoa. Makanya dibilang apa? Di Efesus 6 ya, berdoalah dengan terus menerus. Berdoa dalam roh. Kitab Yudas juga tulis seperti itu. Berdoa. Kenapa? Ketika kita berdoa kita mengakui saya nggak bisa. Makanya di pasal ayat 25-nya di kitab Roma, syukur kepada Yesus Kristus yang bisa menolong dia menghadapi tubuh mautnya. Nah, terkait tubuh maut kita itu, keinginan daging kita itu akan selalu ada di dalam hati kita. Ya. Musuh kita yang apa yang musuh kita lakukan, dia seperti mengkilik-kilik, melecut, memprovok apa yang sudah ada di dalam daging kita. Kalau kita lagi khawatir soal keuangan, tahu-tahu diingetin tagihan. Keprovok gak? Oh keprovok, ya, yang ini belum bayar loh. Wah, stres. Ya, kalau orang lain misalnya lihat, wah produksi tim A udah begini, waduh saya belum. Keinget itu keprovok. Ya. Atau pasangan kita ingetin, yang ini belum lunas nih, yang ini harus bayar nih, wah stres, wah gitu ya. Nah kalau murid wah yang ini PR belum buat, waduh susah gitu ya. Nah, terus kalau perasaan kita bisa macam-macam dong. Kita nggak sabaran di jalan, ya, udah berjalan ngendarain mobil aman, ya, damai, tenang, ya, speed normal, tahu-tahu diserempet, seret, wah, langsung, ya. Nah itu yang iblis lakukan. Dia memprovok keinginan jahat yang sudah ada di dalam hati kita, jahatnya di sana. Itu seperti orang buta, ya, terus di depannya dikasih batu supaya dia kesandung, jahatnya seperti itu. Udah tahu kalau buta kelemahan dong. Orang itu buta berarti dia mempunyai kelemahan, dia gak bisa lihat. Udah gak bisa lihat, lalu ada orang dengan sengaja taruh batu besar di depan kakinya. Supaya dia jatuh tersandung. Inilah musuh kita. Makanya Petrus juga mengingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sebab lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa. Nah, ketika kita menyadari bahwa daging kita lemah, roh penurut, daging kita lemah, kita menerima kelemahan kita dan kita beralih dari kesadaran akan dosa, masuk ke dalam kesadaran akan anugerah. Maksudnya gimana? Dulu kita sangat paham, sangat hafal modul kesadaran akan dosa, ya. Bahkan saya juga mengajar anak-anak saya tentang kesadaran akan dosa. Apa itu dosa? Dosa itu hamartia, artinya meleset, artinya merusak hukum Allah gitu ya. Habis itu akibat dosa gini, dosa itu siapa gini, itu dosa itu adalah keinginan kita yang dicobai, kita di semua orang dicobai oleh keinginan masing-masing. Begitu dibuahi akhirnya melahirkan dosa dan akhirnya menjadi maut. Wah lengkap semua kita hafal. Tapi kesadaran akan dosa itu akan membuat kita menjadi legalistik, menjadi judgmental, menjadi tertekan, menjadi gloomy, menjadi sedih, menjadi orang yang hidup dalam tekanan, intimidasi musuh kita. Saya
harus begini, kalau nggak saya begini, saya begitu. Bagaimana manusia yang lemah itu ya berpindah dari yang ini ke anugerah. Seperti Paulus bilang, siapa yang dapat mengeluarkan aku dari tubuh maut ini? Kesadaran anugerah. Kesadaran anugerah adalah sikapnya sama seperti kita mau masuk ke dalam perjamuan kudus. Tuhan, saya nggak layak terima perjamuan kudus. Karena darah Kristus yang kudus dilambangkan dengan anggur. Tubuh Kristus yang terpecah untuk saya dilambangkan dengan roti tak beragi. Diingatkan pula barang siapa yang dengan sikap tidak layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dia mendatangkan dosa atas dirinya. Wah, saya ngeri Tuhan. Saya nggak layak untuk terima perjamuan kudus. Apakah itu maksud Tuhan? No. Dia tahu kelemahan kita. Ya makanya di Ibrani Tuhan Yesus juga Ibrani 4 ayat 15 ditulis begini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dalam terjemahan NLT-nya adalah dia telah dicobai dengan segala sesuatu yang pernah kita dapat. Pernah kita dicobain gitu ya. Hanya dia gak berbuat dosa. Firman Tuhan ya dan amin. Semua cobaan, semua masalah yang ada di dunia dia pernah alami. Bedanya Tuhan Yesus kita sebagai imam besar kita tidak berbuat dosa. Jadi Tuhan Yesus kita tuh mengerti kelemahan kita. Dia bukan Allah yang strict. Kalau kamu gak capai standar saya, kamu akan binasa. No. Bahkan ketika kita di-restore pun, ya, kita dipulihkan pun, kita dipulihkan menjadi manusia baru dengan tujuan supaya kita bisa tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam anugerah. Makanya ketika kita makan dan minum perjamuan kudus ya, kita mengingat perjanjian anugerah, perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Perjanjian anugerah itu artinya saya datang mengakui, saya sadar akan kelemahan-kelemahan saya, daging saya lemah. Dan saya datang memohon bantuan Allah Roh Kudus yang adalah Allah penolong dan penghibur. Tolong saya lemah, saya gak bisa sendiri. Jadi ketika ayat ini diberitakan ya, terjadi satu sukacita bahwa saya yang lemah ini dilayakkan. Saya yang lemah ini dibantu melalui doa. Jadi dengan berdoa kita menyadari Tuhan saya gak kuat. Tuhan saya gak tahan lagi. Kehidupan saya begitu menekan saya begitu stres. Saya begitu lonely, kesepian. Saya begitu gak ada jaminan masa depan. Saya begitu khawatir akan pemeliharaan keluarga saya. Saya begitu sakit hati terhadap orang-orang yang menyakiti hati saya. Roh Kudus tolong saya, ini saya. Dan ketika Roh Kudus tolong, kita dikenakan apa? Kebenaran Kristus. Sama ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita mengakui dosa-dosa kita minta tolong, darah Yesus atas kita, dan kita dilayakkan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sama seperti kita datang menyembah Tuhan. Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini saya telah meninggalkan Engkau. Fokus saya hanya hal-hal dunia. Saya gak mau mencari Engkau, hati saya jauh. Tuhan tolong saya, layakkan saya datang lagi. Ya. Ada komentaris dari John Coulson, ya, New Testament komentarinya. Dia bilang begini, tapi tunggu, ya. Ini saya terjemahkan langsung ya. Sejalan dengan saya, ya, menyemplungkan diri saya, membenamkan diri saya di dalam surat Roma. Ya.
Saya mendapati diri saya di dalam pada satu ujung ya, satu tepi. Kenapa? Oh. Di mana ketika temper berarti temperamen ya. Kemarahan saya itu tersulut ya. Dan saya seperti kaget ya melihat, menghadapi kebobrokan, kebusukan dari daging saya. Sampai Tuhan dealt with my heart again. Sampai Tuhan melawat hati saya lagi. Saya begitu kaget melihat betapa jahatnya hati saya. Betapa buruknya hati saya. Sampai Tuhan menyentuh saya kembali. Dan berkata, you are free, kamu bebas. Tapi, ya ingat ya, balik lagi. Kamu kehilangan yang paling penting. Yang hanya dapat kamu produksi, hasilkan ketika kamu spend time with me. Bersama-sama dengan saya. Ya, meskipun kamu mempunyai teologi yang baik, ya, prinsipal yang baik, ya, tapi tanpa saya tidak akan pernah ada self control, peace, love, joy, kelemah lembutan, kebaikan, ya, iman, meekness, kelemah lembutan ya. Karena buah roh itu hanya muncul ketika kamu meluangkan waktu kamu bersama-sama dengan saya. Coram Deo. Live in the presence of God. Oke, kamu ngerti teologi, kamu paham prinsip-prinsip Alkitab, kamu bisa mengajar dengan baik, tapi itu percuma. Karena kamu gak akan menghasilkan buah roh. Kecuali kita meluangkan waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Tadi kita baca mengakui pengakuan iman rasuli dong. Aku percaya akan Roh Kudus. Dia pribadi. Tapi berapa banyak di antara kita yang menganggap dia sebagai pribadi? Kita berdoa seperti doa dengan tembok. Amin. Kita nggak berbicara dengan satu pribadi. Bayangkan kalau anak kita ngomong sama kita ya, Pak, pergi. Loh, what are you doing? Ya, kamu ngapain? Kita nggak nunggu respon kita nggak nunggu respon dia, kita langsung jalan. Begitu pula kalau kita hidup di dalam Roh Kudus tanpa merespon dia. Kita berdoa dan kita nggak pernah duduk diam. Apa yang kau maulah saya lakukan, Roh Kudus, berbicaralah. Kita nggak pernah duduk diam. Kita menganggap Roh Kudus itu sudah kasih tahu semua firman-Nya di dalam Alkitab. Saya nggak perlu berkomunikasi langsung, saya berdoa dan saya tahu Alkitab ngomong begini, udah jelas. No. Ketika kita diminta berdoa dalam roh, ya, kita udah bahas 2 minggu yang lalu. Kita menyadari ada pribadi yang datang menolong. Kita bisa curhat semua kelemahan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita mengerti kelemahan kita. Dan kesadaran akan anugerah itu adalah pertama menerima kelemahan kita. Ya, berjaga-jaga kita tahu, oh saya lemah, ini lagi datang. Ya. Masa menstruasi saya nongol gitu ya, saya lagi bete lagi, saya lagi khawatir lagi, saya lagi begini lagi, nongol lagi gitu ya. Dan saya buru-buru berdoa datang kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan pada kenyataannya setiap hari dari pagi sampai malam sebelum tidur, kita akan selalu diperhadapkan ini. Diperhadapkan dengan betapa busuknya daging kita. The ugliness of my own flesh. Aduh, agak susah dijelaskan dengan kata-kata Indonesia ya. Begitu borok, begitu buruk rupa. Cuma agak kurang gitu ya. Ya, gimana menjelaskan bahwa daging kita sebegitu rusak gitu loh.
Sampai Paulus bilang, saya manusia celaka. Siapa yang bisa mengeluarkan saya dari tubuh maut ini? Dia sangat menyadari bahwa dia hidup di dalam tubuh maut. Dan orang dalam keadaan ini adalah orang-orang yang miskin di dalam roh. Ketika dia miskin di dalam roh, dia sadar saya gak bisa. Nothing good come out of me. Gak ada yang baik keluar dari saya. Maka respon yang normal ketika orang itu sadar bahwa dia buruk, ya, dia berdosa, dia lemah, adalah berduka cita. Tuhan, saya benar-benar gak sanggup. Tuhan, saya benar-benar gak bisa. Saya tahu harus A, harus B, harus C sesuai dengan firman-Mu, tapi saya gak bisa Tuhan. Tolong saya. Dan dia menangis. Dia menangisi kejahatan hatinya, dia menangisi kelemahannya sehingga dia nggak bisa melakukan apa yang dia tahu baik. Dan orang yang menangisi dalam doanya, menyesali, dia akan dihibur. Dia akan diberikan hati yang lemah lembut. Kenapa butuh hati yang lemah lembut? Karena hati yang lemah lembut akibat kesedihan, karena dia menyadari begitu rusaknya dia, adalah hati yang mau diajar. Roh Kudus suruh ke kanan, siap Roh Kudus saya ke kanan. Karena nothing good come out of me. Karena gak ada yang baik dalam diri saya. Roh Kudus suruh saya berdoa, siap Roh Kudus saya berdoa. Karena saya lemah. Roh Kudus suruh saya jangan khawatir, siap Roh Kudus. Tapi Engkau bantu saya lemah. Nah, hati yang lemah lembut ini adalah hati yang siap dibentuk Roh Kudus. Ingat ketika kita berdoa, ya, berjaga-jaga adalah kita menyadari kelemahan kita. Miskin dalam roh. Setelah itu kita berduka cita. Setelah itu kita gak berhenti di situ, kita masuk dan berdoa mencari Tuhan. Kita akan mendapat penghiburan. Kita akan mendapat kekuatan. Ketika kita diberi kekuatan itulah hati kita dibuat lemah lembut. Dan hati yang lemah lembut itulah yang Tuhan cari. Ya, banyak sekali orang-orang yang lebih pinter, ya, lebih kaya, lebih handsome, lebih apa gitu ya. Tapi mereka nggak available, mereka nggak mau dipanggil, mereka nggak mau melayani Tuhan. Saya pernah dengar kesaksian satu orang hamba Tuhan ya. Dia autis ya pada waktu masih mudanya ya. Dan dia bilang saya gak bisa ngomong, saya autis. Kenapa gak suruh orang lain? Kakak saya lebih pintar dari saya. Teman-teman saya lebih pintar dari saya. Kenapa saya? Dan dia mendengar jawabannya gitu, yang lebih pintar gak mau. Kamu mau gak? Terus dia jawab, oke Tuhan, saya gak bisa, saya bodoh. Saya autis, tapi saya mau. Dan Tuhan rubah dia. Tuhan gak butuh orang pinter, tapi gak mau dipakai. Tuhan butuh orang yang simple, tapi mau dipakai. Yang menurut orang dunia itu bodoh, tapi mau dipakai. Tuhan mau cari orang-orang yang lemah lembut, yang mau dibentuk. Orang yang lemah lembut itu hanya bisa dihasilkan ketika Roh Kudus membuka pikiran dia bahwa kamu lemah. Gak ada yang baik dalam diri kamu. You need me. Dan kita sadar menerima itu terjadi kelimpahan yang luar biasa. Ya, saya mau buka satu pasal ya. Zakaria pasal 3. Kita baca, kalian bisa lihat suasananya ya. Apa yang terjadi? Zakaria pasal 3. Ini suasananya di bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan di Babel. Ya, setelah kembali dari pembuangan di Babel, tembok Yerusalem mulai dibangun, Bait Allah mulai dibangun.
Di situ ada imam besar, namanya Imam Besar Yosua. Tapi imam besar ini meskipun imam besar jabatannya, dia mempunyai kelemahan. Ya, dia melakukan beberapa dosa. Salah satunya adalah dia membiarkan keluarganya kawin campur dengan orang-orang non-Yahudi. Ya, ini yang terjadi. Ya. Kemudian ia memperlihatkan, ya, Tuhan ya, memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan besar ya. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Mendakwa imam besar Yosua. Anak ini, orang ini harus masuk neraka. Anak ini, orang ini harus dihukum karena dosa-dosa dia. Ya. Berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya engkau menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini, si imam besar Yosua ini, puntung yang telah ditarik dari api. Dia harusnya dibakar, tapi ditarik keluar, diselamatkan dari api. Ini imam besar. Ayat 3, adapun Yosua, imam besar Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Kita tahu pakaian yang kotor apa? Ya, ini kan simbolik ya. Waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberi perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripada Yosua. Dan berkata kepada Yosua, ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Itu yang terjadi sama kita. Kemudian ia berkata, taulah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua. Katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila kamu hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan melihat rumahku dan mengurus perataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Ayat 8. Dengarlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku yakni Sang Tunas. Sampai di sini. Jadi Yosua, kamu lambang. Pakaian kamu kotor. Kamu seperti puntung yang diselamatkan dari api. Kamu diberikan pakaian baru, pakaian pesta, ganti pakaian kotor. Dan serban tahir diberikan kepada kepalamu. Dan apa? Tuhan akan memberikan tunas baru. Hambaku Sang Tunas. Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, sama ketika kita menyadari kelemahan kita datang, Tuhan, saya enggak sanggup. Kita miskin dalam roh, berduka cita. Setelah itu kita diberikan hati yang lemah lembut, hati yang dibentuk. Hati yang dibentuk begini, Tuhan, saya susah mengampuni dia. Tapi saya sadar bahwa saya pun banyak kelemahan. Kalau enggak ditolong, saya enggak mungkin bisa. Karena itu tolong saya untuk ngampunin dia. Tuhan, saya tahu firman-Mu bilang jangan khawatir. Tapi saya lemah Tuhan, saya tetap khawatir. Tolong saya Tuhan supaya saya bisa enggak khawatir. Tuhan, saya kesepian. Enggak ada yang ngerti hati saya. Tuhan tolong bantu saya, angkat kesedihan saya. Angkat kesepian saya. Ini hubungan dua arah, intimacy. Ya, komentari John Carson ya, tanpa mempunyai hubungan relasi seperti ini dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, kita tidak mungkin memiliki buah roh. Kembali lagi saya ingatkan ya, Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Apa kelemahan pasangan kita? Apa kelemahan anak-anak kita?
Kalau kita lemah, perlu dibantu sama Roh Kudus, orang lain perlu gak? Perlu. Anak-anak kita perlu. Pasangan kita perlu. Saya aja lemah dan harus dibantu. Apalagi orang lain. Nah, inilah hati untuk penginjilan. Kalau saya aja ya yang mengerti firman Tuhan, yang sudah lahir baru, terus bergumul dengan daging saya, dan saya terus mengharapkan anugerah. Roh Kudus bantu saya dalam kelemahan saya, bantu saya dalam kelemahan saya. Apalagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Apalagi pasangan kita, apalagi anak-anak kita, apalagi keluarga kita. Dan ayat ini memberikan saya penghiburan ya. Saya lemah, saya nggak bisa. Dulu ketika kita masuk spiritual formation, kita stres loh. Menerima kita lemah. Wah benar-benar nggak bisa loh, benar-benar nggak mau loh. Stres. Akhirnya apa? Kita lari. Nah sekarang nggak di situ. Saya mengakui saya stres, saya lemah, saya khawatir, saya takut, saya marah, saya sedih. Apapun itu semua emosi negatif. Datang pada Tuhan. Akui semuanya. Saya lemah. Allah Roh Kudus firman-Mu berkata, ya, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadilah firman-Mu dalam hidup saya. Bantulah saya dalam kelemahan saya. Ya. Sebagai penutup saya mengulang ya. Kita jangan tinggal dalam kesadaran akan dosa. Kita akan stres. Ya, ada seorang sahabat ya berkata, kok kamu mukanya gloomy ya, gloom, ya, bawanya suasananya mencekam ya, gloom, gloomy. Saya pikir iya ya, karena saya hidup dalam kesadaran akan dosa, dan itu membuat saya makin stres. Dan iblis sangat ngerti. Dia mendakwa imam besar Yosua, dia juga mendakwa saya. Kamu gak layak, kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu. Dan saya lakukan itu ke keluarga saya. Kamu ya. Saya melakukan persis seperti yang iblis lakukan. Mendakwa, menunjukkan kesalahan. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan di lambang itu ya, Zakaria 3, pakaian kotornya disuruh tanggalin. Kasih pakaian pesta. Berikan dia sorban tahir. Kamu menjadi satu lambang. Kita yang sekarang hidup di zaman anugerah. Kitalah penggenapan dari lambang itu. Tuhan, saya kotor. Pakaian saya najis. Saya kusta dari ujung kepala sampai kaki. Tahirkan saya. Saya gak sanggup. Itu yang dibilang berjaga-jaga, sadar akan siapa diri kita. Kita gak bisa berjaga-jaga untuk tidak berdosa. Bukan konteks seperti itu yang Tuhan mau. Tapi ketika kita sadar kelemahan kita datang, kita buru-buru lari. Itu yang dibilang hidup di dalam presence of God. Tuhan tolong saya, jangan tinggalkan saya. Seperti Daud ngomong, jangan kau ambil rohmu yang kudus daripadaku, jangan. Karena tanpa roh kudus dari Tuhan, kita gak sanggup. Dan itu penghiburan. Ya, kita diberikan jaminan. Hari ini kebenaran firman Tuhan dinyatakan kepada kita semua. Kamu bisa, bukan karena kamu, bukan karena kelemahan kamu, tetapi karena kuat Allah. Ya. Sebagai penutup saya ambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanlah kasihku sempurna. Saya sering berdoa, Tuhan tolong cabut daging ini. Tuhan, saya gak kuat hadapin daging saya. Tuhan, saya gak doa, tolong cabut istri saya gitu ya, enggak ya. Bercanda-bercanda, istri saya itu sekarang penghibur. Ya, penolong ya. Setiap malam saya bangun
lihat dia masih tidur. Aduh Tuhan, saya bersyukur ada dia, penolong saya. Apa jadinya ya? Samuel Ang tanpa Francisca Suciana Herlianto. Cie. Saya bersyukur kepada Roh Kudus ya. Ya, thank you Roh Kudus. Saya diberikan penolong seperti dia. Ya, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang berfirman seperti ini. Dia adalah Tuhan yang mengerti kelemahan saya. Dia adalah Tuhan yang memberikan saya roh penolong. Dialah Tuhan yang berkata, di dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Karena di dalam kesadaran akan kelemahan-kelemahan saya tidak bisa enggak, harus bergantung sepenuhnya. Tuhan tolong saya enggak sanggup. Dan itu yang menghibur saya. Itu yang menjadi jaminan saya sampai akhir nanti. Bahwa dia yang memulai, dia yang menyelesaikan pekerjaan baik dalam hidup saya. Roh Kudus akan terus mengganggu hati nurani saya. Supaya saya terus datang kepada dia. Supaya saya bisa hidup di dalam kemenangan. Dulu saya terlalu struggle dalam kelemahan saya dan saya kalah. Karena saya berjalan dengan kekuatan saya sendiri. Saya merasa saya sudah lahir baru, sudah selayaknya saya menang. Oh enggak. Ketika kita masih sudah lahir baru seperti Paulus. Dia masih tinggal di dalam tubuh maut. Bahkan Yesus bilang roh penurut, daging lemah. Terimalah kelemahan kita masing-masing, terima. Tapi enggak berhenti di situ. Bawa kelemahan kita kepada Roh Kudus. Roh Kudus, saya lemah. Bantu saya menghadapi kelemahan saya enggak bisa. Ya, saya ingatkan ada satu saudari dulu ya, bilang satu ayat yang terus mengingat kepada saya gitu ya. Sampai putih rambutmu. Ya, aku tetap dia. Aku akan menggendong kamu. Itu Tuhan kita. Pakaian kotor kita, imam besar pun pakaiannya kotor. Kekudusan kehidupan kita nggak dinilai sama sekali di hadapan Tuhan. Tapi bukannya berarti kita nggak harus hidup kudus ya. Kita harus hidup kudus sebagai tanda, bukti bahwa Roh Kuduslah yang membantu kamu untuk bisa hidup seperti itu. Di tengah-tengah kelemahan kamu. Amin. Ya, kita bangkit berdiri. Kita naikkan doa kita, ya, musik bisa lebih sedikit. Kita akui kelemahan kita. Kita merespon terhadap firman Tuhan. Kita mengaku, Tuhan, daging saya lemah. Roh saya penurut, daging saya lemah. Tuhan, saya enggak sanggup menghadapi hidup ini sendirian. Bebannya terlalu berat. Tuhan, saya kesepian. Nobody understand me. I feel alone. Tuhan, hidup saya terlalu berat. Masa depan saya enggak menentu. Pemeliharaan saya kadang bagus, kadang mengerikan. Tuhan tolong saya. Tuhan, pasangan saya begitu menyakiti saya. Tuhan, saya khawatir akan anak-anak saya. Tuhan, saya enggak sanggup hidup seperti ini terus. Itulah miskin dalam roh. Akui kelemahan kalian. Akui ketidakpercayaan kalian. Akui semua emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri kita. Allah Roh Kudus, Engkaulah pribadi ketiga yang dikirim oleh Bapa kami untuk menolong, menghibur kami. Kami mau men-sharingkan, menceritakan, curhat semua isi hati kami. Kau yang angkat beban-beban kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang mengerti kesusahan kami, beban-beban kami, Kau angkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah Allah Roh Kudus. Kami menyerahkan khawatir kami, kesedihan kami, beban kami,
ketidakpercayaan kami, kesepian kami, kemarahan kami, sakit hati kami, masalah-masalah kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Allah Roh Kudus. Kami udah gak kuat lagi, give up. Sekarang saya bersandar dan berharap hanya kepadamu. Karena firman berkata, Engkau yang datang membantu kami dalam kelemahan-kelemahan kami. Karena Engkaulah roh penolong dan roh penghibur. Saya selaku gembala mewakili jemaat ini berdoa. Allah Roh Kudus, dengarlah jeritan dari setiap hati kami. Engkau yang mengenal pergumulan hidup kami. Angkat beban-beban kami. Pulihkan luka-luka dalam hati kami. Pulihkan kami. Pulihkan hati kami. Dan kami terus-menerus menyadari meskipun kami dipulihkan, kelemahan kami tetap ada bersama-sama dengan kami. Tapi tidak lagi mengintimidasi kami. Tidak lagi membuat kami jatuh. Karena kami tahu rahasianya sekarang. Engkau meminta kami untuk berdoa di dalam Roh Kudus. Datanglah bantu kami Allah Roh Kudus. Dan saya perintahkan semua roh-roh yang tadi kami tolak. Di dalam nama Tuhan Yesus terlepas dalam hitungan ketiga. Roh sakit hati kau keluar. Roh kemarahan kau keluar. Roh khawatir kau keluar dalam nama Tuhan Yesus. Beban-beban yang diberikan oleh musuh kami hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hitungan ketiga semua roh-roh tadi keluar. 1, 2. Kami memakai otoritas nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. 3, keluar semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Allah Roh Kudus, kami merespon firman-Mu. Kami menyerahkan tubuh kami. Kami menyerahkan jiwa kami. Kami menyerahkan roh kami untuk Kau pimpin. Kami menyadari semua kelemahan kami, semua ketidakberdayaan kami. Kau yang ambil alih hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk.